شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan fi harri syadid. Suatu ketika kami pergi bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, dan hari itu sangat panas sekali. Hatta in kana ahaduna la yad'u yadahu ala ra'sihi min shiddatil har. Wa ma fina sha'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Rawahah. Ya, sampai-sampai salah seorang dari kami meletakkan tangan di atas kepalanya, ya. Karena apa? Karena sangat panas dan tidak ada orang yang berpuasa. Ya, kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, kecuali Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah ibn Rawahah. Artinya sahabat ini tidak sanggup puasa dan berbuka, ya. Yang puasa siapa? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah ibn Rawahah. Ya, maka ini adalah pilihan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita katakan tadi, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam terkadang berpuasa waktu safar. Ya, sebagaimana hadis Abu Darda ini. Ya. Dan dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga berbuka sewaktu safar. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ya, sewaktu menjelaskan tentang Fathul Makkah, jelaskan firman Allah tabaraka wa ta'ala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Ya, sewaktu Fathul Makkah, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam membawa 10.000 pasukan. Ya, untuk apa? Membebaskan kota Makkah. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melakukan tersebut pada bulan Ramadan. Dan pada saat, ya, penaklukan kota Makkah tersebut, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, selama berada di Makkah, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa, dan beliau juga sallallahu alaihi wasallam ini mengqashar salatnya. Nabi tidak puasa. Kenapa? Karena safar, dan diikuti oleh, ya, para sahabat yang lain. Ini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan memang kita dapati beberapa peperangan yang dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini terjadi pada bulan Ramadan. Ini merupakan bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwasanya bulan Ramadan ini adalah, ya, waktu untuk malas-malasan. Lah, ini tidak benar jemaah Allah tabaraka wa taala. Para salafun saleh, mereka berperang, berjihad di dalam Allah tabaraka wa taala pada waktu Ramadan. Bukan berarti tidak makan, puasa, kemudian tidur-tiduran saja di rumah. Kemudian dia katakan tidurnya orang puasa adalah ibadah. Adalah, ya, sesuatu yang keliru tentunya. Lihat Nabi yang mulia SAW berjihad pada saat bulan Ramadan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan dahulu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika safar, beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, melihat di sana terdapat kerumunan manusia. Dan pada kerumunan tersebut terdapat seorang laki-laki yang sedang dinaungi. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mahadza, apa ini?" Ya, mereka mengatakan, "Shaimun, ini orang sedang puasa, wahai Rasulullah." Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minal birri as-shaimu fis safar." Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukanlah suatu kebaikan orang yang dia berpuasa sedangkan dia sedang safar. Dari hadis ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala menunjukkan bahwasanya adalah sesuatu yang dibenci orang yang melakukan safar yang berat kemudian dia berpuasa. Ini safarnya berat sampai-sampai apa? Dia, ya, udah tidak sanggup lagi bangun. Ya, orang ini sampai dikerumuni manusia apa udah teler gitu kan, udah nggak sanggup lagi dinaungi oleh orang. Dia paksakan dirinya untuk tetap berpuasa padahal dia safar, dan safar pada masa itu berat sekali, sulit. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Apa Nabi puji orang ini? Subhanallah, antum ajib, hebat. Susah-susah safar tetap puasa, ini hebat ini. Kalau seandainya pakai perasaan, maka tentu orang mengatakan seperti itu.
Tapi apa kata Nabi yang mulia SAW? Laisa minal birri, bukanlah suatu kebaikan. As-siyamu fis safar, orang yang berpuasa sedangkan dia bersafar. Kenapa? Karena safarnya berat. Dan jangan dipotong-potong hadis ini. Misalnya orang yang dia tetap berbuka, ya dia berbuka, dia tidak puasa, kemudian mengatakan kepada temannya yang puasa, ini sama-sama safar berdua. Dia bilang sama kawannya, antum kok puasa? Kenapa memangnya? Tidak pernahkah dengar hadis sahih? Nabi yang mulia SAW mengatakan, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Hadisnya sahih enggak? Hadisnya sahih. Tapi yang salah apa? Penempatannya. Ya. Maksudnya di sini apa? Oh, ini konsepnya adalah orang yang dia berpuasa sedangkan ya dia safarnya safar yang berat, yang sulit, yang nyiksa diri. Dan Islam tidak membenarkan yang seperti ini. Tidak ada istilah dalam Islam itu menyakiti diri sendiri, itu tidak ada jamaah Allah Taala. Makanya dalam Islam dilarang untuk bunuh diri. Dilarang dalam Islam. Tubuh kita adalah yang milik Allah Taala, titipan dari Allah Taala yang harus kita jaga. Tidak boleh antum katakan, oh ini kan tubuh anak. Saya mau merokok, yang rusak siapa? Badan saya, ya, paru-paru saya, paru-parunya punya saya, gitu kan? Ya, tidak bisa. Ya, tubuh kita adalah milik Allah Taala. Ini cuma diamanahkan saja untuk kita ini. Nah, makanya kita jaga. Ya. Makanya dalam agama Islam tidak diperkenankan seorang untuk membinasakan dirinya, untuk menjatuhkan kemudaratan ya pada dirinya, apalagi pada orang lain. Apalagi pada orang lain. Di sini jamaah yang Allah Taala, artinya ya sewaktu safar itu dalam keadaan sulit, maka yang terbaik adalah berbuka. Ya. Dan ini banyak sebagian orang yang tidak memahami hadis ini dengan benar, maka dia walau keadaan susah tetap berpuasa. Dan ini banyak sekali orang seperti ini. Karena ada pengalaman ya sewaktu sebagian kaum muslim ya, dia umroh pada bulan Ramadan. Dan perjalanan dari Indonesia ke Saudi itu kurang lebih memakan waktu 8 jam. Artinya kalau seandainya dia berangkat dari Indonesia jam 1 siang, nyampainya jam 9 malam waktu Indonesia. Dan ketahuilah di sana ada perbedaan waktu sekitar 4 jam. Ya 9 kurang 4 jadi jam 5 sore. Jam 5 sore waktu Saudi baru nyampai. Udah buka belum buka puasa. Belum buka puasa baru jam 5 sore kan. Ya, artinya orang yang berpuasa dari Indonesia kemudian buka di Saudi, ini ada tambahan waktu 4 jam dari puasanya biasanya ya, tambah 4 jam. Karena apa? Ada selisih waktu 4 jam tadi ya, harusnya udah buka tapi masih belum buka, tambah 4 jam. Kemudian waktu sholat di Saudi itu pun, kalau kita misalnya di sini biasa sholat maghrib itu jam 6 ya, jam 6 sore itu sudah sholat maghrib. Kalau di Saudi itu sampai jam 7 biasanya, jam 7 lewat, sisa 1 jam. Artinya ada tambahan puasa berapa jam? 5 jam. Dan ini ya berat. Ya, belum lagi antum di Saudi itu bukan enak ya, duduk gitu kan 8 jam. Nah, akhirnya apa? Sebagian jamaah ya nyampe ke Saudi apa? Sakit. Nah, awalnya mau itikaf ya, mau umroh, akhirnya nyampainya sakit. Kenapa? Karena memaksakan diri puasa. Ya, ini yang apa? Yang tidak diinginkan oleh syariat Islam. Laisa minal birri, bukanlah suatu kebaikan. As-siyamu wa huwa shaim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.